nama saya Irvin Cornelius dengan NIM 22111080006 dari kelas S1 TB 03A. Untuk tugas instrumentasi biosinyal kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa alat yang terdapat dan digunakan dalam bidang biomedis. Oke, tanpa basa-basi kita bisa langsung masuk ke video penjelasan berikut. Untuk alat yang pertama adalah elektrokardiogram atau EKG. Untuk alat-alat yang dibutuhkan sendiri itu ada Biopek Electrode Lead Set atau SS2L, lalu ada Biopek Disposable Electrode atau EL503, lalu ada Biopek Electrode Gel atau Gel 1 dan Precise Pad atau LPad, dan Skin Cleanser. Lalu ada alas atau meja laboratorium dan bantal untuk posisi supine. Lalu ada Biopek Student Lab System dengan basis BSL 4 software, MP36, MP35 atau MP45 hardware. Lalu yang terakhir ada komputer dengan sistem operasi Windows 8, 7, Vista, XP atau macOS X 10.5 sampai 10.8. Lalu untuk penjelasan sendiri, elektrokardiogram atau EKG sama seperti aktivitas listrik alat pacu jantung yang dikomunikasikan ke otot jantung. Gema dari depolarisasi dan repolarisasi jantung dikirim ke seluruh tubuh dengan menempatkan sepasang penerima yang sangat sensitif atau elektroda pada bagian tubuh yang lain. Gema aktivitas listrik jantung dapat dideteksi. Rekaman sinyal listrik disebut dengan elektrokardiogram. Lalu untuk penjelasan sinyalnya, EKG menunjukkan peristiwa listrik dari siklus jantung, sedangkan sistole ventricle dan diastole ventricle menunjukkan peristiwa mekanis atau kontraksi dan relaksasi otot jantung, pembukaan dan penutupan pasif katup intrakardial dan sebagainya. Peristiwa listrik jantung atau EKG biasanya direkam sebagai pola garis dasar atau garis isoelektrik yang dipecah oleh gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Selain komponen gelombang EKG terdapat interval dan juga segmen. Untuk alat yang kedua, kita menggunakan elektromiografi atau EMG dengan peralatan Biopek Electrode Lead Set atau SS2L, Biopek Disposable Electrode atau EL503, Biopek Electrode Gel atau Gel 1 dan Precise Pad atau LPad, dan juga Skin Cleanser. Lalu ada Biopek Headphone, Biopek Student Lab System BSL 4 software, MP36, MP35 atau MP45 hardware, dan yang terakhir ada komputer dengan basis Windows 8, 7, Vista, XP atau macOS X 10.5 sampai 10.8. Lalu untuk penjelasannya, deteksi penguatan dan perekaman perubahan tegangan kulit yang dihasilkan oleh kontraksi otot rangka yang mendasari disebut elektromiografi. Rekaman yang diperoleh disebut elektromiogram atau EMG. Dalam penggunaan alat ini, kita dapat menyelidiki beberapa sifat otot rangka, fenomena fisiologis yang terkait dengan jenis otot lainnya seperti elektrofisiologi jantung akan dapat dilihat. Sinyal EMG adalah hasil rekaman dari dua aktivitas bioelektrik yang utama. Satu, penyebaran saraf motorik impuls dan transmisinya di persimpangan neuromuskuler unit motorik, dan yang kedua, propagasi impuls otot oleh soreolema dan sistem tubular T yang menghasilkan kopling eksitasi sampai kontraksi. Lalu ada EMG terintegrasi yang adalah tampilan alternatif dari sinyal EMG yang secara jelas menunjukkan pola aktivitas otot pada data EMG mentah menjadi memberikan indikasi yang lebih akurat tentang tingkat output EMG. EMG terintegrasi menghitung rata-rata bergerak atau mean dari data EMG dengan terlebih dahulu memperbaiki setiap titik dalam rentang sampel, membalikan semua nilai negatif, dan kemudian menghitung rata-rata. Untuk alat yang ketiga adalah alat EOG atau elektrookulogram. Alat-alatnya sendiri terdiri dari dua Biopek Electrode Lead Set atau SS2L, Biopek Disposable Electrode atau EL503 yang berisi 6 elektroda per subjek, lalu ada Biopek Electrode Gel atau Gel 1 dan Precise Pad atau LPad, dan juga Skin Cleanser, serta bagian untuk membaca
Bagian 1 mudah dimengerti atau artikel hiburan, dan bagian 2 materi yang menantang atau artikel ilmiah. Lalu ada pendulum, dapat dibuat dengan menempelkan benda apapun, misal beban kalibrasi gaya 50 GM ke tali sepanjang 61 cm atau 24 inci. Lalu ada pena atau benda nyata lainnya untuk pelacakan vertikal. Lalu Biopek Student Lab System, BSL4 software, MP36, MP35 atau MP45 hardware. Dan ada juga komputer dengan basis Windows 8, 7, Vista, XP atau Mac OS X 10.5 sampai 10.8. Untuk penjelasannya, elektrookulogram atau EEG adalah rekaman elektroensefalografi dari perubahan tegangan yang diperoleh saat subjek tanpa menggerakkan kepala, menggerakkan mata dari satu titik fiksasi ke titik fiksasi lainnya di dalam lapang pandang. Dengan menempatkan elektroda di sisi temporal setiap orbit untuk mendeteksi gerakan mata horizontal, dan sepasang lainnya di atas dan di bawah mata kanan untuk mendeteksi gerakan vertikal gerakan mata hingga lebih 70 derajat dapat diukur, di mana 0 derajat di depan dan lebih 90 derajat langsung ke arah lateral atau vertikal ke mata. Alat suara siklus jantung. Untuk peralatannya sendiri terdiri dari stetoskop Biopek atau SS30L, lalu ada set elektroda Biopek atau SS2L, lalu elektroda sekali pakai Biopek atau EL503, 3 elektroda per subjek, lalu gel elektroda Biopek atau gel 1 dan bantalan kasar atau LPET, lalu gel persiapan kulit Biopek atau LPrep, ini opsional atau persiapan alkohol. Lalu ada sistem laboratorium mahasiswa Biopek yang berisi perangkat lunak BSL4, perangkat keras, MP36, MP35 atau MP46 atau 45. Lalu dilanjut ada sistem komputer Windows atau Mac. Lalu ada headphone Biopak, itu opsional OUT1 atau OUT1A. Lalu untuk penjelasannya, dalam alat ini Anda akan merekam suara siklus jantung, menghasilkan rekaman yang disebut fonokardiogram, dan secara bersamaan merekam elektrokardiogram lead 2. Anda akan membandingkan dan menghubungkan peristiwa elektris siklus jantung dengan peristiwa mekanis siklus jantung. Sistem kardiovaskular manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang tersusun untuk membentuk sirkulasi ganda, yang berisikan sirkulasi sistemik dan sirkulasi paru. Pola peredaran darah menyerupai angka 8 dengan jantung terletak di tengah. Fungsi utama jantung adalah menerima darah dari vena pulmonalis dan memompanya ke dalam arteri sistemik, dan menerima darah dari vena sistemik dan memompanya ke dalam arteri pulmonalis. Urutan peristiwa elektrik dan mekanis jantung yang terkait dengan penerimaan darah dari sistem vena dan memompanya ke sistem arteri selama 1 detik jantung dikenal sebagai siklus jantung. Alat yang terakhir adalah alat tekanan darah. Untuk penjelasannya, dalam kesempatan ini Anda akan mencatat tekanan darah Anda yang terdiri dari 2 angka, tekanan sistolik atau kekuatan darah dalam arteri Anda saat jantung berkontraksi dan mendorongnya keluar, dan tekanan diastolik atau kekuatan darah di antara detak jantung. Sirkulasi darah menyediakan sistem transportasi dan komunikasi antara sel-sel tubuh dan berfungsi untuk mempertahankan lingkungan internal yang relatif stabil untuk aktivitas sel yang optimal. Darah bersirkulasi karena jantung memompanya melalui sirkuit pembuluh darah yang tertutup. Aliran darah melalui jantung dan pembuluh darah adalah searah, mengalir ke jantung dari vena pulmonalis dan vena sistemik, dan keluar dari jantung arteri ke arteri pulmonalis dan arteri sistemik. Aliran darah melalui bilik jantung adalah searah karena aksi 4 katup di dalam jantung yang secara normal mencegah aliran retrograde atau aliran balik selama siklus jantung.
Oke, mungkin sekian video penjelasan beberapa alat-alat biomedis. Sebelum kita menutup video kali ini, saya memiliki sedikit kalimat motivasi yang berbunyi, "Percayalah, tugas besar ini adalah langkah penting dalam perjalananmu. Meskipun terasa berat, setiap usaha yang kamu lakukan membawa kamu lebih dekat ke pencapaian. Tetap fokus dan atur waktu dengan bijak. Serta jangan lupa memberi dirimu waktu untuk beristirahat. Ingatlah, kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan ini. Teruslah berjuang dan percaya pada dirimu sendiri. Semangat, segala usaha ini akan berbuah manis." Lalu ada sedikit tambahan kalimat dari Nelson Mandela yang berbunyi, "It always seems impossible until it's done." Yang berarti hal itu selalu tampak mustahil sampai hal itu selesai dilakukan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa banyak tantangan atau tugas besar mungkin terasa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin pada awalnya. Tetapi dengan usaha dan ketekunan, kita dapat mengatasinya dan mencapai keberhasilan. Apa yang tampak mustahil pada awalnya seringkali bisa tercapai jika kita terus berusaha dan tidak menyerah. Sekian, terima kasih.